Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min abdihi wa habibuh alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah Isya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam Jumat yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul, bermudarasah, mengingat-ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari akhir majlis kitab Ushul Tsalatshah kita sempat terputus ya, istirahat sejenak, libur akhir tahun. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan dengan kitab yang baru. Syukur alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan dua kitab. Kitab pertama adalah Hadis Arba'in Nawawi, yang kedua adalah Ushul Tsalatshah yang dikarang oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Sanad yang telah kami janjikan kemarin ada beberapa revisi sehingga belum bisa dibagikan. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita bagikan. Jadi ada beberapa kata yang masih perlu diedit sehingga perlu untuk diperbaiki kembali, dan pembagian sanad tidak bisa kita lakukan pada malam hari ini. Jadi insya Allah minggu depan Bapak Ibu diharapkan hadir semua, terutama yang hadir di majlis khitam ya, majlis khataman kitab Ushul Tsalatshah dulu. Itu insya Allah semuanya akan mendapatkan ijazah sanad bersambung kepada muallif rahimahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memulai kitab baru, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam ini berbicara tentang fikih. Kelebihan dari kitab ini adalah di dalamnya terhimpun hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Sahihain, dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga kitab ini termasuk kitab paling sahih juga ya, terutama yang berkaitan dengan ilmu fikih. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang akidah, sekarang kita bicara tentang fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu tentang amal, hukum dari amalan kita. Setiap amalan yang kita lakukan itu pasti ada hukumnya Bapak Ibu. Ketika kita makan dengan tangan kanan itu ada hukumnya, makan dengan tangan kiri ada hukumnya, duduk ada duduk yang halal, ada duduk yang haram. Begitu juga dengan tersenyum, ada senyum yang halal ibadah, ada juga senyum yang dosa gitu. Contohnya senyumnya senyum ngejek orang lain gitu. Kan ada senyum yang ngejek orang lain gitu. Nah, jadi senyuman saja banyak hukumnya, tergantung bagaimana caranya dan bagaimana niatnya. Nah, sehingga semua gerakan kita ini ya dia harus kita pelajari ya, semua yang kita lakukan harus tahu kita hukumnya. Buang hajat juga, bagaimana cara buang hajat, menghadap kemana kita buang hajat, apa larangan-larangan ketika buang hajat, itu kita harus ketahui Bapak Ibu. Nah itu semua dipelajari dalam ilmu fikih.
Kitab Umdatul Ahkam ini dikarang oleh seorang ulama terkenal di abad ke-6. Kitab ini dikarang sekitar 900 tahun yang lalu. Sekitar 900 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kita sekarang udah berada pada tahun 1447 Hijriah. Sementara kitab ini dikarang antara 541 Hijriah sampai 600 Hijriah. Berarti ini memang kitab yang sudah sangat kuno, sangat lama, dikarang oleh seorang ulama yang bernama Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibnu Ali Ibnu Surur Al-Maqdisi. Singkatnya nama beliau adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang paling terkenal itu adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau adalah sahabat karib dari seorang ulama fenomenal di zaman itu, namanya Ibnu Qudamah, pengarang kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni ini adalah kitab yang jadi rujukan oleh banyak ulama. Ini sahabat karib dan mereka lahir di tahun yang sama, 541 Hijriah, dan sama-sama menuntut ilmu di Palestina, di Maqdis. Karena itulah mereka ini digelari dengan Al-Maqdisi, Maqdis. Ibnu Qudamah juga digelari dengan Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, beda antara mereka cuma 3 bulan. Abdul Ghani pengarang kitab Umdatul Ahkam ini lebih tua daripada Ibnu Qudamah cuma 3 bulan. Lahir di tahun yang sama. Banyak pujian para ulama terhadap beliau karena beliau ini adalah ulama yang memang sangat kuat keilmuannya. Imam Zahabi rahimahullah pernah mengatakan tentang penulis ini, beliau adalah al-imamul alim al-hafidh al-kabir as-sadiq al-abid al-athari al-muttaba'. Beliau adalah seorang imam yang alim, hafidh. Nah, gelar hafiz ini adalah diperuntukkan bagi para ulama yang hafalan hadisnya melebihi 100.000. Jadi kalau ingin digelari al-hafiz, itu hafalan hadisnya harus lebih dari 100.000. Tanpa salah Bapak Ibu, baru digelari dengan al-hafiz. Jadi apa kata Imam Zahabi tentang penulis ini? Beliau adalah seorang imam yang alim, hafiz, Al-Hafizul Kabir, jadi hafiz yang besar. Dan beliau as-sadiq, orang yang betul-betul istiqomah beragama, al-abid, ahli ibadah, al-athari, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian saking kuatnya beliau beribadah, beliau sholat sunat sehari semalam itu sekitar 300 rakaat. Setiap hari Bapak Ibu 300 rakaat. Kita menjaga rawatib 12 rakaat aja kadang bolong-bolong ini. 12 rakaat. Padahal Rasulullah sudah menjamin, ya, siapa yang menjaga 12 rakaat dari salat rawatib maka akan dibangunkan istana di surga. Itu pun kita masih bolong-bolong. Tapi beliau subhanallah, ya, dengan ketakwaannya kepada Allah SWT, salat sunatnya 300 rakaat sehari semalam. Imam Hafidh Ibnul Jauzi, ini salah satu cucu dari Ibnul Jauzi, pernah mengatakan, kana Abdul Ghani wari'an abidan zahidan yusalli kulla yaumin salathumia raka'ah wa yaqumul layla wa yasumu amatas sanah wa kana kariman jawadan. Kata beliau, Syekh Abdul Ghani ini, penulis dari kitab ini, adalah orang yang sangat wara'. Wara' itu artinya menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Tak mau masuk pada yang syubhat. Kalau ada yang syubhat dia tinggalkan. Ada yang syubhat dia tinggalkan. Jangankan yang haram Bapak Ibu, yang syubhat saja dia jauhi. Itu namanya wara'. Jadi beliau adalah orang yang wara', abid, ahli ibadah, zahid, orang yang zuhud. Yusalli kulla yaumin salathumia raka'ah. Salat setiap hari 300 rakaat. Beliau mendirikan malam, yaitu melakukan tahajud, qiyamul lail,
Wa yasumu amatas sanah, dan beliau mempuasakan sebagian besar dari 1 tahun itu. Sebagian besar, mayoritasnya beliau dalam keadaan berpuasa. Hanya sedikit beliau tidak berpuasa. Ya. Wa kana kariman jawadan, dan beliau adalah orang yang sangat dermawan. Beliau sering memberikan infak kepada orang-orang janda, anak-anak yatim tanpa diketahui oleh orang lain. Ketika umurnya sudah lanjut, matanya ya melemah karena seringnya membaca Al-Quran dan juga memutalaah Alkitab, ya, membahas kitab, menulis dan menangis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi melemah matanya itu karena membaca. Kalau kita melemah mata kita karena menonton gitu. Beda kita dengan ulama begitu, Pak. Ya. Kalau ulama lemah matanya karena sering membaca, menulis, nah kalau kita lemah matanya karena nonton film Korea, ya. Wa kana Ibnu Najjar yaqul, Ibnu Najjar pernah mengatakan, seorang ulama juga, haddatsa bil katsir wa sannafa fil hadis tasanif hasanah. Beliau menyampaikan, meriwayatkan hadis yang sangat banyak dan mengarang kitab di dalam hadis sangat banyak sekali. Wa kana ghazirul hifzi, hafalannya sangat banyak, dan beliau min ahlil itqan, orang ulama yang mutqin dalam ilmu, dan beliau menguasai ilmu hadis, ilal, sahih, dan hadis-hadis yang ya, beliau menguasai ilmu ilal atau ilmu hadis. Tajuddin Al-Kindi pernah mengatakan tentang beliau, lam yakun ba'da Daruqutni mislul Hafiz Abdul Ghani. Tidak ada di antara para ulama yang sepakar beliau kecuali Daruqutni saja. Jadi Daruqutni ini adalah seorang ulama yang pakar dengan ilmu hadis, pakar dengan jarah wa ta'dil, yang diantara yang menjadi rujukan oleh banyak ulama dalam ilmu hadis. Nah, yang setara dengan beliau itu adalah Imam Daruqutni ini. Ya, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam At-Taj Al-Kindi. Ibnu Qudamah mengatakan, teman beliau yang sejawat dengan beliau, kana al-Hafidz Abdul Ghani jami'an lil ilmi wal amal. Sesungguhnya Al-Hafidz Abdul Ghani ini ulama yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Jadi ilmunya mendalam, amalnya juga banyak. Wa kana rafiqi fis siba, beliau adalah teman dekatku ketika kecil. Wa fi talabil ilmi, begitu juga ketika menuntut ilmu. Wa ma kunna nastabiqu ilal khairi illa sabaqani ilaihi illal qalil. Kami sering berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak pernah kami melakukan perlombaan dalam kebaikan kecuali dia lebih duluan dariku, kata Ibnu Qudamah. Jadi setiap kita berlomba dalam kebaikan, dia lebih duluan daripadaku ketika dalam melakukan kebaikan tersebut. Illal qalil, kecuali sedikit. Jadi Ibnu Qudamah menangnya sedikit, Abdul Ghani ini menangnya lebih banyak dalam kebaikan. Kemudian beliau saking istiqomahnya dengan mazhab salaf, dengan mazhab salafus saleh, beliau juga mendapat ujian di akhir hayatnya, diperangi oleh orang-orang ahlul bidah, yakni orang-orang yang ahli bid'ah di zaman itu. Tapi beliau juga seorang pejuang, Bapak Ibu. Beliau ikut berperang bersama Salahuddin Al-Ayyubi, ya, di zaman itu. Nah, ini sejarah singkat tentang beliau. Di antara kalangan-kalangan beliau yang terkenal adalah pertama kitab Umdatul Ahkam yang akan kita pelajari insyaallah dari hari ini sampai Allah menakdirkan kita menyelesaikannya. Dan masih banyak karangan-karangan beliau yang lain. Di antaranya adalah Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Beliau mengarang juga Mihnatul Imami Ahmad. Beliau mengarang juga kitab I'tiqadul Imam Syafi'i, jadi bercerita tentang akidahnya Imam Syafi'i. Ini karangan beliau. Karangan beliau juga Manaqibus Sahabah,
Tuhfatut Talibin fil Jihadi wal Mujahidin. Nah, ini biografi singkat tentang penulis dari kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai mengkaji kitab ini dari bab pertama, yaitu kitab Thaharah. Ya, Thaharah itu artinya menyucikan, ya. Baik menyucikan diri kita dari hadas atau menyucikan diri kita dari najis. Hadis pertama yang beliau kutip adalah An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis ini pernah kita bahas di dalam hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi, bercerita tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita tergantung kepada niat. Kenapa dimulai dengan ini Bapak Ibu? Para ulama rata-rata kitabnya tuh dimulai dengan hadis ini. Imam Bukhari di dalam sahihnya memulai hadis pertama yang beliau kutip adalah innamal a'malu binniyat. Begitu juga dengan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', di dalam kitabnya Al-Azkar, ketika beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Begitu juga dengan kitabnya Arba'in. Itu semuanya dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir juga memulai hadis pertamanya adalah innamal a'malu binniyat. Itu juga yang dilakukan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau memulai hadisnya dengan innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena amal kita ini tidak ada artinya kalau seandainya bukan karena Allah SWT. Sehingga perlu di awal-awal itu niat kita harus kita bersihkan, kita luruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di masjid ini, niatkan Bapak Ibu untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Niatkan agar kita dengan bermajlis seperti ini kita bisa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dengan kita berkumpul di Masjid Nurul Huda ini agar kita nanti dikumpulkan di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niat ini sangat penting. Semua amalan baik buruknya itu tergantung kepada niat. Dan yang membedakan antara amal dengan antara ibadah dengan kebiasaan adalah niat. Contohnya mandi. Kalau kita mandi saja Bapak Ibu itu adalah adat kebiasaan. Tapi kalau kita niatkan mandi untuk salat Jumat jadi ibadah. Kalau niatnya mandi junub itu ibadah. Kalau niatnya mandi agar dia jauh lebih baik, lebih bersih, lebih segar untuk beribadah, maka itu menjadi ibadah. Tapi kalau mandi saja, ya, habis karajo, pulang dari karajo bakar ringek mandi, nah tidak ada niat Bapak Ibu. Mandi tadi tidak ada ibadahnya, tidak ada nilainya. Tapi kalau kita niatkan mandi karena Allah SWT, mandi itu jadi ibadah. Nah, itu masalah mandi baru. Lalu masalah lain Bapak Ibu. Sehingga yang kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu bisa berubah menjadi ibadah karena niat. Semakin banyak niat kita, semakin besar pahalanya. Jadi nilai dari ibadah tidak dilihat dari banyaknya kuantitas, tapi dilihat dari besarnya niat. Sehingga para ulama menyebutkan kanal ulama yutajiruna binniyah. Jadi para ulama itu berbisnis dengan Allah dengan banyaknya niat. Satu ibadah Bapak Ibu 2 rakaat bisa banyak niat. Contohnya kita datang dari luar, takbir Allahu Akbar, dilihat jam kayaknya hanya cukup untuk 2 rakaat. Boleh tidak digabung tahiyatul masjid
digabung dengan sholat rawatib sekalian, ya. Kemudian tadi habis wudu langsung dengan sholat dengan niat sholat wudu, tidak ada masalah. Jadi ibadah sunnah ini Bapak Ibu boleh digabung niatnya. Kalau seandainya puasa Asyura jatuh di hari Kamis, boleh kita niatkan puasa hari Kamis sekaligus dengan puasa Asyura. Dua-duanya dapat, Pak. Pahala puasa hari Kamisnya dapat, pahala Asyuranya dapat. Begitu juga dengan sholat. Nah, kalau kita lakukan masing-masing, itu juga lebih baik. Jadi sholat wudu dulu atau tahiyatul masjid dulu, karena pertama kali kita datang sebagai bentuk penghormatan ke masjid, kita melakukan tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, sholat wudu. Selesai sholat wudu, sholat rawatib. Itu juga lebih afdal. Tapi kalau digabung pun boleh, pahalanya juga sama. Kenapa? Karena Allah itu melihat dari keikhlasan kita beribadah. Nah, kemudian amal kita ini syarat diterimanya ada dua, Bapak Ibu. Pertama adalah niat tadi, yang kedua adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau seandainya ibadah kita niatnya sudah ikhlas, tapi caranya enggak sesuai dengan Rasulullah, amalannya tertolak. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca di dalam hadis Arba'in, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalannya tertolak. Berarti harus ada contoh dari Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, di dalam Bukhari hadis ini. Barang siapa yang mengada-ada, membuat sesuatu yang baru dalam perkara agama, maka perkara itu ditolak. Jadi membuat sesuatu yang baru, ibadah yang baru yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu tertolak, tidak diterima. Hadisnya sudah saya bacakan tadi. Ya. Jadi wajib bagi kita dalam melakukan amal ibadah itu pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ini diturunkan kepada kita sebagai uswatun hasanah. Ya. Beliau itu uswah hasanah. Tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Pernah datang 3 orang ke rumah Rasulullah, dan mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Bagaimana ibadah Rasulullah? Rasulullah waktu itu kebetulan tidak berada di rumah, yang ada adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ditanya kepada Ibunda Aisyah, bagaimana ibadah Rasulullah? Dijelaskan oleh Ibunda Aisyah, Rasulullah melakukan ibadah begini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ini menganggap ibadah ini masih sedikit, sehingga terlontar dari salah seorang di antara mereka, ya Rasulullah sudah dijamin masuk surga, sementara kita belum dijamin masuk surga. Maka seharusnya ibadah kita harus lebih banyak daripada baginda Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah dijamin, jadi kalau seandainya ibadahnya segini, ya beliau sudah dijamin masuk surga. Tapi kalau kita yang belum dijamin, berarti harus lebih banyak, kata mereka ini. Kemudian yang pertama mengatakan, nah kalau saya insya Allah katanya akan ana asumu wala uftir, asumu dahra wala uftir, saya akan puasa setiap hari dan tidak akan berbuka. Dia akan puasa tiap hari. Yang kedua mengatakan wa ana aqumu wala arqud, saya akan qiyamul lail sepanjang malam dan tidak akan tidur. Kemudian yang ketiga mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah, karena dia menganggap nikah ini mengganggu dia dari ibadah. Kemudian terdengar oleh Aisyah, ketika Rasulullah pulang ke rumah, diceritakan oleh Aisyah, ada tadi 3 orang datang, mereka mengatakan begini. Langsung Rasulullah SAW bersegera datang ke masjid, mengumpulkan semua orang di Madinah waktu itu. Berkumpullah orang di Madinah. Orang heran-heran,
Ini ada apa ini? Tiba-tiba Rasulullah mengumpulkan kita. Tidak menunggu besok Bapak Ibu, tidak menunggu malam. Langsung hari itu dikumpulkan oleh Rasulullah semua orang. Berdiri Rasulullah di atas mimbar, beliau mengatakan, "Inni akhsyakum lillah wa atqakum lah." Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut dengan Allah, orang yang paling bertakwa dengan Allah. Amma ana asumu wa uftir. Saya puasa dan terkadang saya juga berbuka, tidak berpuasa. Ada saatnya kita berpuasa, ada saatnya kita tidak berpuasa. Wa aqumu wa arqud. Kemudian saya melakukan qiyamul lail dan saya juga melakukan istirahat. Jadi tidak sepanjang malam kita melakukan salat. Ada hak di dalam badan kita yang harus kita tunaikan Bapak Ibu. Dibantah oleh Rasulullah langsung. Ana aqumu wa arqud. Saya juga salat malam dan saya juga istirahat, saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukanlah golonganku, kata Nabi. Dikeluarkan orang tadi. Coba bayangkan Pak, mereka yang menganggap diri mereka lebih baik, ibadahnya lebih banyak, dengan melakukan sholat malam tanpa istirahat, puasa setiap hari, ternyata itu dicela oleh Nabi. Jadi yang dilihat itu bukan banyaknya ibadah, tapi yang dilihat adalah kualitas dari ibadah kita. Dari mana kita melihat kualitas? Dari apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Di situ kita menilai kualitas ibadah Bapak Ibu. Semakin besar kita mengikuti Rasulullah, maka semakin berkualitas ibadah kita. Itu gunanya kita belajar. Banyak orang sekarang Bapak Ibu ngikut-ngikut. Ada orang melakukan ini, kita ikutan. Orang melakukan ini, ikutan. Pada dasarnya belum jelas. Nah, mudah-mudahan Nurul Huda ini menjadi mimbar untuk dakwah, ya, membenahi ilmu-ilmu, ya, yang selama ini kadang-kadang kita pelajari dari sumber-sumber yang belum jelas. Nah, kita merujuk dalam kitab-kitab yang memang ini menjadi rujukan di antara para ulama Bapak Ibu. Kitab Arba'in An-Nawawi itu menjadi kiblat bagi para ulama yang pernah kita bahas itu. Kitab Usul Salasah itu memang sangat penting kita pelajari. 3 hal yang akan ditanya oleh malaikat nanti ketika kita meninggal dunia. Nah, kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab yang memang sangat penting kita pelajari di bidang fikih. Dimulai dengan niat tadi. Jadi kita harus pertama dalam ibadah itu niatnya karena Allah, yang kedua harus mengikuti. Itu penting Bapak Ibu. Banyak orang sekarang contohnya setelah kematian melakukan menuju hari. Coba cari dalilnya. Coba cari di Al-Quran ada nggak? Di sunnah Nabi pernah nggak Rasulullah menuju hari? Meninggal contohnya anaknya Al-Qasim atau Ibrahim. Nah, hari ke-7 Rasulullah ngundang sahabat makan-makan, yasinan. Hari ke-40 undang lagi, hari ke-100 undang lagi. Ada nggak Rasulullah melakukan itu? Kalau ada Bapak Ibu, saya yang pertama kali melakukan. Kalau ada gitu. Tapi sayangnya nggak ada. Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Jadi kalau Rasulullah nggak pernah melakukan, kenapa kita melakukan? Bukankah Rasulullah sudah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun? Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Apa gunanya kita udah keluar duit banyak sampai menggadai sawah, jual sawah Pak? Saya pernah beli sawah di Ciberem itu. Pas saya tanya kenapa dijual tanahnya Pak, katanya mau 100 hari Pak Ustadz. Waduh. Tapi karena kita butuh tanahnya kita beli juga gitu. Bukan karena niat membantu dia 100 hari, bukan itu Pak. Tapi niat dia kalau niat kita lain lagi kan gitu ya. Kita niatnya beli tanah aja gitu ya. Tapi mama begitu, sampai orang jual tanah Bapak Ibu untuk menuju hari, 40 hari, 100 hari. Itu sia-sia Pak. Amalannya udah kita nggak diterima, berdosa lagi.
Apa gunanya kita buang-buang duit untuk itu? Mendingan diwakafkan, mendingan digunakan untuk menyantuni anak yatim. Itu jauh lebih baik daripada kita mengundang makan-makan kemudian melaksanakan yasinan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal itu Bapak Ibu harus ada contoh dari Nabi. Nah, tinggal kita pelajari. Kalau saya melakukan ini, ada nggak dari Rasulullah? Ada nggak dalilnya? Tinggal kita cari. Sekarang banyak Bapak Ibu sudah banyak ya, di HP kita, di Google bisa kita cari hadis tentang amalan ini, ada nggak? Dan nanti setelah dapat hadisnya, cek juga hadisnya sahih atau tidak. Karena jangan-jangan Bapak Ibu, namanya Google ini kan semua informasi ada, hadis palsu pun ada gitu. Maka penting bagi kita untuk menanya ke ustadz, nanyo ke buya, hadis kok benar ndak ustadz? Ya. Kan kadang-kadang di berseliweran, kadang-kadang di Instagram Bapak Ibu, siapa yang baca surat ini dia akan mendapatkan emas sekian kilo gitu kan. Siapa yang melakukan ritual ibadah tertentu kemudian anaknya ya diberikan anak contohnya. Nah, itu kadang-kadang perlu kita cek dulu amalan-amalan seperti itu yang kira-kira kita ragukan, cari dulu Bapak Ibu, pastikan dulu benar atau tidaknya. Tapi amalan yang memang sudah dinyatakan oleh para asatis kita bahwa itu adalah amalan yang sunnah sesuai dengan Rasulullah SAW, kita sibuk dengan itu saja dulu. Amalan-amalan yang jelas. Ya. Rukun Islam, nah itu ya, rukun Islam kita fokus saja dulu. Baru ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ini yang pertama tentang hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Kemudian niat ini Bapak Ibu, niat itu di hati. Karena yang namanya nawa yanwi dalam bahasa Arab itu artinya qasada yaqsidu. Kalau kita menginginkan sesuatu itu namanya niat. Kalau seseorang sholat, taruhlah dia sudah melafazkan niatnya contohnya, tapi hatinya itu riya karena Allah, maka yang dinilai adalah yang di hati, bukan yang di lidah. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Um, mahallun niyah al-qalb, tempat niat itu adalah hati. Nah, saya jelaskan kepada Bapak Ibu, amalan kita itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Ada yang disebut dengan amalan hati, ada yang disebut dengan amalan lisan, ada yang disebut dengan amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh contohnya kita sholat, takbir, ruku', sujud, i'tidal, itu adalah gerakan anggota tubuh. Yang beribadah adalah anggota tubuh. Bacaan sholat itu adalah amalan lisan, lisan kita yang bergerak. Ketika kita baca Quran itu adalah amal lisan. Kalau kita membaca zikir itu yang beramal adalah lisan. Kalau kita berniat ini adalah amalan hati Bapak Ibu. Ditolong tempatkan ibadah pada porsinya. Kalau kita khusyuk, khusyuk itu di lidah atau di hati Pak? Di hati. Khusyuk itu bukan di lisan. Kalau kita takut kepada Allah, takut kepada Allah itu di hati atau di lisan? Di hati. Kita berharap kepada Allah SWT itu amalan hati atau amalan lisan? Amalan hati, bukan amalan lisan. Nah, kalau niat amalan hati atau amal lisan? Amalan hati. Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian Bapak Ibu. Di dalam kitab Al-Um mengatakan bahwa tempat niat itu adalah hati, bukan lisan. Nah, bagaimana hukumnya kita melafazkan niat? Nah, memang di dalam mazhab ulama berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan boleh dilafalkan dengan syarat niatnya yang utama. Jadi niatnya itu harus benar dulu. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa melafazkan niat ini tidak ada contoh dari Nabi.
Nah, saya coba mencari Bapak Ibu, pernah nggak ada hadis, ya, alhamdulillah Bapak Ibu, Bukhari sudah khatam saya baca, Muslim sudah khatam kita baca, Sunan Abi Daud alhamdulillah sudah khatam kita baca, Sunan Tirmizi sudah khatam juga saya baca Bapak Ibu. Alhamdulillah di Kutubus Sittah saya sudah mendapatkan sanad di semua kitab ini. Saya cari satu-satu, pernah nggak Nabi melafalkan niat ketika sholat? Usallil fajri, usallis subha, rok'ataini, mustaqbilal kiblati, lillahi ta'ala. Saya berusaha mencari Bapak Ibu. Saya cari Bukhari nggak ketemu, cari di Muslim nggak ketemu, cari di Sunan Abi Daud nggak ada, di Sunan Tirmizi nggak ada, sampai di Al-Mustadrak lil Hakim nggak ada, di Musnad Imam Ahmad nggak ada. Terus di mana hadisnya? Nggak ada Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang kita baca setelah hari ini itu adalah ijtihadnya para ulama, sebagian ulama, tapi itu tidak ada sebenarnya sumbernya dari Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini lebih baik kita langsung contohnya ke Rasulullah langsung, jangan ke para ulama. Karena para ulama pun harus mencontoh ke Rasulullah. Jadi kalau kita menjadikan kuduah, jadikan Rasulullah kuduah utama. Jangan sampai ya kita mendahului yang lain di atas Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini saya secara pribadi Bapak Ibu lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa niat itu cukup di hati. Yang penting ikhlas, kemudian kita niatkan dalam hati salat subuh 2 rakaat Allahu Akbar. Masalah lillahi ta'ala, masalah mustaqbilal kiblah, kita udah menghadap kiblat juga, nggak perlu diucapkan Bapak Ibu, nggak perlu diucapkan, kita udah menghadap kiblat. Kenapa kita harus menyukai mustaqbilal kiblati? Kita udah menghadap kiblat kok. Lillahi ta'ala, memang kita udah niatkan dalam hati kita salat lillahi ta'ala, nggak perlu juga diucap gitu. Salat subuh 2 rakaat, memang salat subuh 2 rakaat, nggak ada salat subuh 4 rakaat. Sehingga Bapak Ibu kalau seandainya niat di dalam hati saya salat subuh Allahu Akbar, cukup, nggak perlu dilafalkan lagi 2 rakaatnya, karena memang sudah ma'ruf di kalangan semua orang bahwa salat subuh itu 2 rakaat. Sehingga mubazir juga kalau seandainya kita harus memaksakan diri Bapak Ibu. Saya sengaja saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Saking panjangnya banyak orang yang lupa Bapak Ibu. Saking lupanya apa ulang-ulangnya takbir kan, Allahu Akbar. Oh adonan salah tadi, Allahu Akbar. Tapi kau ulang oleh Allahu Akbar ya. Jadi inti nak dapat seharusnya mendapatkan takbiratul ihramnya para imam, hanyalah sibuk dengan niat baru. Kenapa? Itulah waswasu syaitan Bapak Ibu. Syaitan tuh masuk dari pintu-pintu yang seperti itu. Jadi diganggunya hati gitu Bapak Ibu, supaya tidak khusyuk. Masuk sholat sajalah tidak khusyuk. Nah yang sulit diganggu oleh syaitan itu adalah hati. Kalau lisan kok bisa Pak Ibu? Pernah enggak Bapak Ibu dalam sholat itu kadang-kadang orang baca tibonya tempat lain gitu? Pernah enggak Bapak Ibu? Ya, orang baca gitu kan, lama lompeknya ke tempat lain gitu. Jangankan ayat-ayat pendek, Al-Fatihah kadang-kadang malompeknya Bapak Ibu, ya kan? Nah kenapa? Itu setan. Ada setan yang ditugaskan untuk ya mempengaruhi bacaan salat Ibnu Adam. Kalau ketemu Bapak Ibu jo setan tuh ya balebana tuh dipagangnya lidah Bapak Ibu, membaca itulah balebat apa tuh ya, salah kelu lidahnya gitu, kaku lidahnya. Kalau ketemu ada itu Bapak Ibu, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu setan tuh Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Meludahnya jangan pakai dahak Bapak Ibu. Ludah seketek saja. Kalau ini kan berang orang sebelah hukum.
ketek saja, gitu. Ya. Itu simbol saja untuk mengusir setan tadi. Tapi dengan membaca ta'awuz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu kalau datang, dan memang ada, ya, setan yang tugasnya hanya mempengaruhi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu meniat, lebih baik niat itu dengan hati. Khusyuk kita dengan Allah SWT, ingat dengan Allah, konsentrasi gitu sholat. Daripada Bapak Ibu ucapkan dengan lisan tapi pikiran tak kama-kama apa inyo gitu. Ya. Lebih baik berdiri tenang, khusyuk kepada Allah SWT, fokus dengan sholat yang kita lakukan, niatkan sholat apa kita lakukan, sholat subuhkah, sholat zuhurkah, sholat asarkah, sholat maghrib atau sholat isya. Tidak perlu disebutkan rakaatnya bara, tidak perlu disebutkan lillahi ta'alanya karena memang kita lillahi ta'ala, tidak perlu menghadap kiblat juga karena kita sudah menghadap kiblat. Jadi cukup kita sholat zuhur, Allahu Akbar. Nah itu niat. Ini niat cukup di hati. Nah, bacaan salat dalam hati enggak, Ustaz? Bacaan salat dalam hati bisa? Tidak perlu. Ya. Tapi kalaupun dibaca dengan hati gitu kan, saya sholat subuh, nah, Allahu Akbar. Nah, bacaannya, Ustaz? Bacaannya maksudnya bukan bacaan. Bacaannya? Bacaan sholatnya. Bacaan salatnya. Oh, membaca sholatnya dalam hati. Nah, membaca itu yang namanya membaca ya dengan lidah, Bapak Ibu. Hati itu berpikir, bukan membaca. Jadi yang membaca itu lidah, iqra itu dengan lidah. Sehingga ketika Rasulullah sholat, para sahabat mengetahui surat apa yang dibaca oleh Rasulullah, min tahriki lihyatihi, dari gerakan jenggotnya, kata para sahabat. Jadi kalau Rasulullah bersolat itu membacanya memang menggari-gari, sampai gerakan rahangnya Rasulullah, sampai bergerak jenggotnya Rasulullah, tahu para sahabat ayat apa yang dibaca oleh Rasulullah. Nah jadi kalau orang baca solat, nah itu lalu itu, ya, itu tidak solat tuh. Jadi harus membaca dengan lisan, dengan lidah. Nah, taib. Ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin ke depan Bapak Ibu karena kitabnya cukup tebal, jadi kita tidak bahas satu hadis satu hari. Kalau dulu Arba'in Nawawi satu hadis satu hari. Tapi ke depan insyaallah dari hadis yang kedua insyaallah kita akan bahas beberapa hadis sekaligus. Jadi setiap hadis kita syarah sedikit langsung masuk hadis kedua, syarah sedikit masuk hadis ketiga. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Mengenai kita kadang-kadang baca di dalam Al-Quran, dalam salat, Ya. baca Alhamdulillah ini, meludah itu dalam salat boleh? Iya boleh. Meludah, tapi meludahnya sedikit saja sebagai isyarat untuk mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya. Baik, ya silakan Pak. Kadang kalau kita lagi sembahyang gitu kan setelah setelah itu membaca Al-Fatihah sampai bawah itu kan ngomongkan amin. Ya. Tapi kadang-kadang kita dengar sebelah nggak kedengaran amin, gimana tuh Ustaz? Wajib keluar cara. Ya. Amin, membaca amin itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Al-Fatihah wajib, itu fardu, rukun. Ya, tidak sah salat seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Amin itu adalah semoga Allah mengabulkan. Apa yang dikabulkan? Doa yang kita baca dalam Al-Fatihah. Bukankah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Kemudian baru amin. Tidak ada Rabbi firli.
Ya. Itu manang surang imam itu. Ya, Robbil firli, amin kata makmum. Manang surangnya tuh. Ya. Ya. Elah ndak ada contohnya dari Nabi, itu manang surang gitu. Jadinya orang det tahu imamnya, orang akan mengucapkan amin, hanya berdoa semoga Allah mengampuni dosaku. Amin kata jemaah di belakang. Untung surang itu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya untuk Robbil firli itu tidak ada contoh juga dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau iya Bapak Ibu pasti ditemukan di dalam hadis. Karena cara beristinja saja diriwayatkan. Cara buang hajat saja diriwayatkan. Masa Robbil firli sebelum amin tidak diriwayatkan? Apakah ini akan luput dari para sahabat? Tidak mungkin Bapak Ibu. Dan agama ini dah dijaga oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Agama ini dah sempurna. Kalau agama dah sempurna enggak perlu ditambah. Saya sudah berkali-kali menjelaskan ke Bapak Ibu bahwa ibadah ini sebenarnya tujuannya untuk menguji kita. Apakah kita patuh atau tidak? Sehingga ketika Allah menyuruh kita melakukan A, cukup lakukan A, jangan lakukan B. Karena kalau kita lakukan yang B, maka ini siapa yang nyuruh gitu? Berarti yang nyuruh selain Allah. Nah, ini adalah bagian dari kesyirikan dalam ibadah. Ya, sebagaimana contoh yang saya pernah berikan bahwa ketika kita tawaf, tawafnya di Ka'bah, bukan tawaf di sekeliling kuburan. Sekarang ada orang tawaf di sekeliling kuburan. Ya, ada juga yang tawaf di Gunung Lau. Ya, di Gunung Lau itu ada batu Bapak Ibu dibungkus dengan dengan kain putih, dianggap batu itu keramat, orang datang ke situ tawaf. Nah, dari mana tuh? Siapa yang menyuruh? Yang jelas itu pasti selain Allah. Nah, ketika kita tawaf di Ka'bah yang nyuruhnya Allah, tawaf di Gunung Lau yang menyuruhnya dan selain Allah, berarti kita punya dua Tuhan. Ini syirik, Pak. Jadi kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, berarti ada yang mensyariatkan. Ini masalahnya di situ. Ini syirik. Tidak boleh kita melakukan ibadah yang tidak ada contoh. Karena permasalahannya apa? Karena Allah menguji kita untuk tawaf di Ka'bah. Kita patuh atau tidak? Dan Allah menyuruh kita tawaf 7 kali. Itu ujian, Pak. Kita melakukan 7 kali atau tidak? Kalau seandainya ada orang melakukan 7 kali 2, 14 putaran, diterima ibadahnya atau ditolak? Ditolak. Kenapa ditolak? Karena melanggar aturan. Allah menyuruh kita tawaf 7 kali putaran, kita melakukan 2 kali lipat. Itu saja kita sudah melanggar Allah itu. Apalagi membuat sesuatu yang baru. Orang sholat subuh 2 rakaat ditambah rakaatnya, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena ini ibadah memang sudah menjadi ujian Bapak Ibu. Semua syariat ini ujian dalam hidup kita. Kita patuh atau tidak? Apakah kita mengatakan sam'an wa ta'atan atau tidak? Saya mendengar, saya patuh. Sami'na wa ta'na, itu yang paling penting, Bapak. Silakan, Pak. Bagaimana dengan alasan ijtihad kalau benar 2, kalau salah 1? Karena itu yang selalu muncul dengan alasan seperti itu. Ijtihad itu dibolehkan pada perkara yang belum ada hukum. Ya. Dan perkara ijtihadiyah. Jadi maksudnya ijtihad itu boleh nggak kita ijtihad dalam ibadah? Ulama sepakat mengatakan dalam ibadah nggak boleh ijtihad, Pak. Yang boleh ijtihad itu adalah pada perkara-perkara yang kita temukan di setiap hari yang bukan perkara ibadah tapi belum ada hukum di dalam Al-Quran. Contoh, boleh nggak kita menggunakan uang kertas? Itu kan nggak ada di contoh di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah orang menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak. Kini orang pakai uang kertas. Nah, perkara seperti ini boleh ijtihad, Pak.
Tapi kalau ibadah kepada Allah, boleh enggak kita ijtihad? Enggak boleh. Karena ibadah ini adalah cara kita menyembah Allah. Sudah dicontohkan oleh Nabi, dan dicukupkan dengan itu. Kalau seandainya boleh ijtihad dalam ibadah Bapak Ibu, maka setiap ustadz, setiap buya, setiap kiai akan membuat ibadah masing-masing. Kalau bolehlah ijtihad Bapak Ibu, ambo buwe loy perisi ibadah baru. Persi masing-masing. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya boleh berijtihad, kira-kira bara jumlah salawat kepada Nabi banyaknya di dunia. Datang kiai fulan nyubuh salawat surang, datang ustadz celai nyubuh salawat surang, datang ustadz surang lain nyubuh lo versi salawat dan lain. Salawat itu kan intinya memuji Nabi. Nah, memuji Nabi itu kan bisa kata-katanya bisa dirubah-rubah Pak, ya kan? Tapi yang dicontohkan Nabi adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Kini banyak orang membuat salawat-salawat Bapak Ibu. Ada salawat Badriyah, ada salawat ya Nariyah apa? Nariyah. Ada salawat Busairiyah. Ya, versi yang berbeda-beda. Nah, ketika kita tanya, Bapak mengamalkan ibadah ini dasarnya dari apa? Ada nggak contoh dari Nabi? Kata beliau, kiai kami mimpi bertemu dengan Rasulullah. Nyo ajukan salawat kau ke Nabi, boleh nak membaca salawat modeliko? Kata Nabi, boleh aja. Nawa aduh. Nah, pertanyaannya Pak Ibu, dari mawa picayonya bersama dengan Nabi, dan dari mawa yakin bahwa beliau mimpi dengan Rasulullah? Jangan-jangan yang dilihat adalah setan. Setan menjelma menjadi salah satu ustadz, pakai sorban, pakai janggut putih, pakai tongkat, ya, datangnya. Kalau memang betul bertemu dengan Rasulullah, tidak yakin namun Rasulullah akan membenarkan Bapak Ibu. Jadi dasar mereka itu adalah mimpi. Apakah mimpi itu sumber ilmu? Ulama usul fikih mengatakan mimpi bukan sumber ilmu. Kalaulah mimpi menjadi sumber ilmu, maka banyak orang nanti akan mengatakan, oh saya udah diangkat jadi nabi. Dasarnya apa? Mimpi. Oh saya udah diangkat jadi wali. Dasarnya apa? Mimpi. Oh saya melakukan ibadah ini, ya itu contohnya Mama Gupron, ya kan, mendakwakan nelpon dengan Allah, kemudian katanya dia bicara dengan malaikat, menempeleng malaikat maut, ya dia menempeleng dengan malaikat maut katanya. Yakin apa dia nempeleng malaikat maut tuh? Ya. Kan nggak logis Pak. Jadi kalau seandainya mimpi boleh nggak jadi sumber ilmu? Nggak boleh Pak. Apa yang menjadi sumber ilmu? Sumber ilmu itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nggak ada di dalam yang 4 kok. Baru pakai istihsan, masalihul mursalah, uruf, ya, kemudian istishab. Itulah dirumuskan oleh ulama usul fikih. Kaedah kita mengistimbat hukum. Tidak ada di antara sumber-sumber hukum dalam Islam yang disebut dengan mimpi. Nah, ada Bapak Ibu. Kalau seandainya mimpi bisa menjadi sumber hukum, wah, banyak orang akan mendakwakan Bapak Ibu. Dan dari mana kita tahu dia benar atau tidak? Itu permasalahannya di situ. Menguji benar atau tidaknya itu nggak bisa diukur. Tapi kalau hadis diriwayatkan hadis, itu bisa diketahui hadis ini sahih atau tidak Bapak Ibu. Bisa dinilai apakah hadis yang diriwayatkannya itu hadis palsu atau hadis dari Nabi. Bagaimana caranya? Itulah peran para ulama hadis dari dulu Bapak Ibu. Jadi hadis itu dihafal oleh mereka, ditulis oleh mereka, sehingga mereka tahu mana yang hadis dari Nabi, mana yang bukan dari Nabi. Kita bisa bedakan hari ini Bapak Ibu, mana yang hadis palsu, mana yang hadis dari Nabi. Tapi kalau mimpi, baca roh menilai benar atau tidaknya, kan susah Bapak Ibu. Nah, sehingga ijtihad itu tidak boleh dalam ibadah. Karena kata para ulama usuliyah,
la ijtihada fi al-ibadah. Tidak ada ijtihad dalam ibadah. Maksudnya dalam membuat ibadah baru ya. Tidak boleh Pak. Nah itu sebabnya kalau ada orang berijtihad, contohnya menambah sayyidina dalam salawat, kalau di luar sholat tidak ada masalah, tapi dalam sholat tidak boleh, karena bacaan sholat itu harus sesuai dengan Nabi ya. Tapi kalau di luar, contohnya ketika khutbah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, contohnya ketika dia khutbah atau muqaddimah khutbah, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam sholat, dalam ubudiyah itu tidak boleh ditambah sedikit pun. Saya pernah contohkan dulu kan, di dalam hadis orang yang mau tidur, hadis doa menuju tidur, hanya mengubah bi kitabikal ladzi anzalta bi rasulikal ladzi arsalta atau bi nabiyikal ladzi arsalta. Mengubah lafaz nabi ke rasul saja dilarang oleh Nabi. Tidak pernah mencontohkan dulu. Nah, jadi ijtihad itu hanya boleh pada perkara-perkara yang bukan ibadah, perkara-perkara duniawi yang tidak ada dalilnya. Contohnya ada orang sekarang melakukan contohnya saham, obligasi, ada contoh nabung di bank. Nah itu nggak ada di zaman Nabi, tapi kita butuh hukum. Nah itu boleh ijtihad di situ. Ya. Jadi nggak bisa Pak, alasannya adalah ijtihad ya. Ya kan ini ijtihad Ustaz, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Dalam perkara dunia boleh, tapi kalau dalam perkara ibadah, agama, akidah nggak boleh. Nah dalam akidah boleh nggak kita ijtihad Bapak Ibu? Ya ijtihad. Kalau akidah itu tentu kita terima dari Allah kan. Bagaimana kita meyakini ya keberadaan Allah, tentang malaikat, tentang jin, itu semuanya informasi. Kita wajib mengamini karena informasinya datang dari Allah lewat Rasulnya. Boleh nggak kita contohnya berijtihad? Oh ada makhluk lain selain Allah, malaikat, maaf ya, ada makhluk selain malaikat, jin, ya, ada makhluk lain yang wajib kita amini, contohnya kan selain malaikat dan jin gitu. Nah, ya itu kan hal-hal yang kadang-kadang ya, kalau di kampung awak kan ada kuan namanya. Nah, apa tuh kuan tuh Pak? Berdoa lagi berwudu, tapi dalam hati gimana? Boleh? Doa Ketika berwudu berwudu kita berdoa tapi di dalam hati. boleh. Contoh misalnya, ya Allah ampuni dosa mulutku, Iya. lidahku. Ya. Tapi lagi dalam berwudu. Ya, itu boleh. Doa itu sesuatu yang luas, Pak. Ya, luas. Boleh doa kapan saja. Boleh. Ketika berwudu kita doa dalam hati boleh. Ketika kita sujud boleh. Ya. Yang tidak boleh ketika baca Al-Fatihah doa, itu sulit juga, Pak. Baca Al-Fatihah doa, gimana caranya itu? Ya. Tapi kalau seandainya ketika kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus ya. Memang apa yang kita baca sesuai dengan apa yang di hati. Itu menguatkan. Nah, ketika kita sujud doa nggak ada masalah. Ya, itu bahkan dianjurkan. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Allah SWT adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa kata Nabi. Itu mustajab itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya hajat, banyak-banyaklah doa ketika sujud. Ya. Jadi mana yang lebih utama Bapak Ibu? Setelah sholat kita ngangkat tangan berdoa, atau kita sholat sunat kemudian berdoa ketika sujud? Kalau hamba lebih memilih itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita zikir, langsung sholat sunat. Nah ketika ke sholat sunat, ketika sujudnya itu berdoalah. Itu lebih banyak, lebih fadilahnya lebih besar Bapak Ibu. Itu lebih dekat diterimanya di sisi Allah SWT. Karena kita berdoa ketika sujud. Nah, karena memang masalah doa setelah sholat angkat tangan seperti itu dipersilihkan juga oleh para ulama hukumnya, ada contoh atau tidaknya. Tapi sebagian ulama mengatakan itu boleh karena kita sudah selesai sholat, sudah di luar sholat ibaratnya, dan doa boleh kapan saja. Jadi dianggap bahwa ritual sholatnya sudah selesai. Kan dimulai dengan sholat, habis itu zikir,
habis itu dah selesai. Nah, dia berdoa, selesai, silakan. Mana yang mau salat sunat, silakan. Mana yang mau pulang, silakan gitu. Nah, itu sebagian ulama mengatakan demikian. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, bahwa ini masih terhubung. Nah, memang berdoa kalau hamba sendiri Bapak Ibu itu adalah perkara yang insya Allah boleh, nggak ada masalah. Tapi supaya kita tidak jatuh pada sesuatu yang baru, kadang-kadang kita lakukan, kadang-kadang kita tinggalkan. Jadi jangan dirutinkan terus kita Ibu. Seorang kita itu menjadi ritual yang dicontohkan oleh Nabi gitu. Jadi kadang-kadang kita berdoa angkat tangan, kadang-kadang kita langsung sholat sunat, doanya setelah sholat sunat. Jadi diubah-ubah kata-kata Bapak Ibu. Tujuannya diubah-ubah itu apa? Supaya kita tidak membuat sesuatu yang baru gitu. Tujuannya seperti itu ya. Sama dengan dulu saya pernah tanya ke Buya, itu kenapa zikir itu berjamaah setelah sholat ini? Wah, itu tujuannya untuk mengajarkan Ustaz ya, untuk mengajarkan bagaimana lafaz zikir. Nah, kalau kita mengajarkan tentu sampai dia bisa. Kalau dah bisa berarti kembali ke asal, zikir itu dalam hati masing-masing ya, atau di lisan masing-masing, jangan berjamaah seperti itu. Nah, yang terjadi di masyarakat kita awalnya belajar keterusan sampai mati gitu ya kan? Awalnya memang tujuannya belajar Bapak Ibu, niatnya benar dari awal, cuma karena yang menerimanya ini tidak punya ilmu, akhirnya dulu Buya mengajarkan kami berzikir berjamaah. Akhirnya itulah kita lihat kadang-kadang di masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal sebenarnya memang itu awalnya pendidikan, tapi berakhir jadi ritual. Awalnya pendidikan Pak, mengajarkan cara menghafalkan lafaz-lafaz zikir gitu. Tapi karena yang menerima tidak punya ilmu, akhirnya menjadi budaya, akhirnya menjadi ritual, diamalkan dari kecil sampai mati, sampai meninggal dunia gitu. Nah, ini kita salah. Jadi zikir berjamaah itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekali-sekali boleh. Kita juga di zat untuk mengajarkan anak-anak, kadang-kadang kita talkinkan ke anak-anak. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Kadang ada komandonya, kadang sama-sama kita baca. Dalam rangka pendidikan nggak ada masalah Pak. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, kalau udah bisa sendiri-sendiri saja, nggak perlu berjamaah. Yang berjamaah itu sholat bukan zikir. Nah, bedakan Pak. Jadi ada ibadah yang dijamaahkan, ada yang sendiri-sendiri. Nah, zikir itu ibadah sendiri atau ibadah berjamaah? Ibadah sendiri. Kalau sholat berjamaah. Kalau sholat rawatib sendiri-sendiri. Boleh nggak sholat rawatib dijamaahkan? Nggak boleh. Jadi salah ketika ada orang sholat duha berjamaah Pak. Nah, itu banyak kadang-kadang di pemerintahan, di dinas-dinas pendidikan. Ayo untuk motivasi kita sholat duha berjamaah. Oh, lah berjamaah demi saji. Ya, itu salah Pak. Sholat sunat duha itu harus sendiri, bukan berjamaah. Nggak ada contohnya. Qiyamul lail baru boleh berjamaah, karena ada contohnya dari Nabi. Ya. Rasulullah di bulan Ramadan keluar ke masjid mengajak orang untuk sholat berjamaah tarawih di masjid berjamaah. Sampai hari ini kita berjamaah sholat tarawih kan, karena ada contohnya dari Nabi ya. Tapi Rasulullah hanya melakukan 3 hari, setelah itu beliau tinggalkan, takut dianggap wajib oleh orang nanti. Nah, jadi ibadah tuh Bapak Ibu ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Yang berjamaah kita berjamaah, yang tidak berjamaah kita tinggalkan. Kita lakukan sendiri-sendiri. Jangan berjamaah juga kita di situ. Nah, jadi ibadah itu seperti itu ya Pak Ibu ya. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan kalau sesuai dengan tuntunan Nabi, ikhlas karena Allah, maka amal itu diterima insyaallah taala. Kita cukupkan demikian dulu karena sudah jam 9. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.